pertanyaan dari Bung David tentang orang yang sodakoh lalu beralasan, orang yang korupsi lalu beralasan toh nanti kalau dia bersedekah dosa korupsinya bisa terhapus. Memang ada hadis yang mengajarkan zakku amwalakum bizzakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Kata-kata membersihkan itu memberikan gambaran tentang sesuatu yang pada awalnya memang bersih lalu terkena kotoran. Itu yang bisa dibersihkan. Sarung saya kena kain, sarung saya kena tanah. Ya supaya kelihatan diperhatiin, nggak gitu aja. Sarung saya kena kotoran. Nah itu sarungnya yang bisa dibersihkan. Tapi kalau kotorannya sendiri kan nggak bisa dibersihkan. Memang kotoran. Jadi sesuatu yang didapat jelas dari yang haram tidak mungkin bisa dibersihkan dengan cara-cara membayar zakat dan lain sebagainya. Memang bendanya itu yang najis, yang kotor. Bagaimana mau dicuci? Kotoran nggak bisa dicuci. Yang bisa dicuci sarung yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri ya nggak bisa dicuci dong, kotoran. Jadi kalimat zaku amwalakum bizakah, kalau harta kita bercampur dengan yang haram, bercampur dengan yang syubhat, bercampur dengan yang tidak baik, itu yang kita berharap dibersihkan oleh zakat. Tapi kalau memang mutlak dari tempat yang haram, mutlak hasil korupsi, mutlak hasil mencuri, ya bagaimana kotoran mau dibersihin? Nggak bisa ngebersihin kotoran itu. Habis ya Kiai. Habis. Nah, buat saya yang penting sebenarnya adalah bagaimana puasa membangun kepedulian sosial. Karena menurut saya masalah utama dari bangsa kita kan masih berkutat di soal kemiskinan. Walaupun sebenarnya sudah tidak pantas lagi Indonesia ngomong soal kemiskinan. Sudah tidak pantas lagi. Coba bayangkan, kita ini oleh Allah dikaruniai negara yang begini besar dan kaya. Besar dan kaya. Besar karena pulaunya saja 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Dan kaya. Anak-anakku santri, lihat Indonesia kita ini, buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Pernah teman saya orang Arab bilang, Indonesia guys, Indonesia hebat. Apanya mas, kata saya? Tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat, mati itu pohon. Tanahnya subur, di bawah perut buminya Masya Allah gas, minyak, batu bara, lumpur, apa lagi? Dahsyat. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini kan harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Kalau disalahgunakan, pastilah ada efek lain yang menyebabkan yang nitip ini, Indonesia ini, kurang senang kepada kita. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, pemiskinan. Kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Secara struktural, akibat sebagian kita salah urus. Hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One yang saya cintai, karena itu kepedulian sosial diperlukan untuk mengikut mengatasi masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan kemiskinan moral jauh lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi. Kan tidak kurang